should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. Feelings all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the ends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Anandea Nabila Rizky dari kelas 2F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2301025069 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hikmat. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta dengan tema wisata kota tua yang berada di Jakarta Barat dengan dosen pengampu Bapak Bayu Tommy Rizal MPD. Di video kali ini saya akan mengunjungi salah satu museum yang terletak di kota tua, yaitu Museum Seni Rupa dan Keramik. Selamat menyaksikan teman-teman. Dari pintu masuk, saya langsung disuguhkan oleh sejarah gedung Museum Seni Rupa dan Keramik yang dibangun pada tahun 1870. Nah, bangunan ini mempunyai ciri arsitektur gaya neoklasik. Pada awalnya gedung ini digunakan sebagai lembaga peradilan di Belanda, dimanfaatkan sebagai gedung logistik. Di ruangan selanjutnya kita akan disebutkan sejarah keramik di Indonesia. Di Indonesia, keramik sudah dikenal sejak zaman Neolitik. Peninggalan zaman ini diperkirakan banyak dipengaruhi oleh para imigran dari Asia Tenggara. Teknologi pembuatan keramik dapat dikatakan mulai berkembang dengan didirikannya laboratorium. Nah, laboratorium keramik ini berfungsi sebagai pusat penelitian bahan bangunan. Nah, ini dia teman-teman alat dan bahan membuat keramik. Nah, ini sudah jadinya. Beberapa koleksi unggulan yang amat penting bagi seni rupa di Indonesia antara lain lukisan yang berjudul Pengantin Revolusi karya Hendra Gunawan, Bupati Cianjur karya Raden Saleh, Ibu Menyusui karya Abdullah, Seiko karya Ed Sujono, dan Potret Diri karya Avandi. Nah, ini lukisan-lukisannya teman-teman. Sulawesi Utara telah aktif melukis dan berpameran. Namanya muncul di beberapa surat kabar umum yang terbit di Hindia Belanda. Dia terus bekerja sebagai pelukis di masa Jepang dan kemerdekaan. Salah satu lukisan terkenalnya adalah pemanah yang ia buat di masa Jepang. Ini dia beberapa lukisannya. Dan di sini juga ada sketsa peta hitam pada kertas. Sering muncul dalam dokumen foto-foto perjuangan kemerdekaan sejak tahun 1970-an sebagai pelukis muda. Itu Dede Eri Sufyan dikenal karena kemampuannya melukis dengan teknik realis.
diplomasi. Sepanjang 1945 sampai 1950, seniman melibatkan diri pasca perang kemerdekaan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Pada umumnya, mereka melukiskan suasana pertempuran. Beberapa lainnya melukis potret kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang sedang mengalami masa transisi. Selain itu, untuk membantu pemerintahan merekam dan menyiarkan makna kemerdekaan, sejumlah perkumpulan seniman bermunculan pada tanggal 20 Oktober 1945, misalnya atas inisiatif Jajang Gasmeni dan sejumlah pelukis di Yogyakarta dibentuk Pusat Tenaga Pelukis Indonesia yang biasa disebut PTP dengan tugas propaganda. PTPI memproduksi lembaran poster hingga baliho yang mempropagandakan kemerdekaan nasional sebagai anti kolonial. Berkeyakinan bahwa perjuangan kemerdekaan bisa dilakukan dengan cat, pensil, dan kertas yang bersama peluru, dan diplomasi mengusir sisa-sisa penjajahan dari Indonesia. Nah, selanjutnya ini terjadi konflik, intrik, dan perdebatan besar pada dasawarsa 1950-an. Indonesia terserat ke dalam arus perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di ruangan ini juga ditampilkan karya-karya yang mewakili suatu masa ketika antar seniman saling panas memanasi, bertikai antar kelompok maupun individu, mengubah konflik. Ideologi hanya untuk menentukan identitas seni dan budaya yang tepat bagi Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ruangan yaitu Orde Baru atau Medan Baru, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di ruangan Orde Baru atau Medan Baru nih, teman-teman, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Di masa ini dijanjikan suatu optimisme bagi bangsa Indonesia sebagaimana diwakili oleh lukisan S. Sugiono, maka lahirlah angkatan 66 di ruangan ini. Nah, di masa ini seniman merayakan kemenangan paham humanis universal atas seni-seni partisan berpahaman perangkatan seniman. Nah, seniman ini mengungkapkan kebebasan berekspresi secara individual, tidak lagi di bawah kendali partai sebagaimana masa sebelumnya. Nah, ini ada rakyat dari Bambu Kaca. Lukisan kaca telah lama dalam kerajaan seni Indonesia. Secara historis, lukisan ini kaca berkembang mulai abad ke-16. Lukisan ini dianggap sebagai lukisan rakyat yang populer untuk hadiah Natal di Eropa. Lukisan kaca telah berkembang lebih dulu daripada lukisan cat minyak meskipun agak lambat. Lukisan kaca ini mencapai perkembangan pesat antara tahun 1910 sampai 1960-an. Orde Baru Medan Perang hingga awal tahun 1960. Nah, domisili seni lukis dengan langgam realisme sosial merupakan arus utama pada seni rupa Indonesia.
Di saat yang sama dibentuknya berbagai pendidikan formal seni di Yogyakarta dan juga di Bandung, memungkinkan pendekatan teori-teori estetika menjadi relevansi. Nah, selanjutnya saya akan memasuki ruang praktik Eropa dan kapal parang. Namun sebelum kita masuk ke tersebut, saya akan memasuki berbagai manusia, piring, kapal, pendapatan, dan masih banyak lagi. Oke, ayo teman-teman ikut. Nah, ini dia teman-teman, kita masuk ke ruangan tersebut. Nah, di sini ada berbagai koleksi, yaitu berupa piring. Nah, ini dia teman-teman. Mangkok, terus ada juga kendi, paku, itu juga makan, terus ada masih banyak lagi berada di ruang kantin. Oke, ini sekarang saya masuk ke ruang komik Asia Eropa dan kapal parang. Pada ruangan ini, wisatawan atau pengunjung dapat melihat koleksi keramik yang berasal dari kapal parang di perairan Indonesia. Nah, salah satunya adalah sini ada mangkuk, tepung tertutup, mangkuk badak, tas bunga, tadikan, dan di sini ada patung-patung nih teman-teman.